Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas konflik yang terjadi di negara-negara di benua Afrika. Ada 4 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah konflik di negara Mesir, yang kedua adalah konflik di Tunisia, yang ketiga adalah konflik di Libya, dan yang keempat adalah konflik di Sudan. Mari kita bahas pada tema yang pertama, yaitu konflik di negara Tunisia. Konflik yang terjadi di negara Tunisia ini disebut juga dengan revolusi Melati. Pengertiannya, Tunisia merupakan sebuah negara sekuler di kawasan Afrika Utara. Pada akhir tahun 2010, Tunisia mengalami krisis dan pergolakan politik yang dikenal dengan Revolusi Melati. Revolusi Melati adalah gerakan perlawanan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan otoriter di Tunisia. Pada perkembangannya, revolusi Melati ini menjadi awal dari kelahiran fenomena Arab Spring di kawasan Timur Tengah. Arab Spring merupakan sebuah gelombang revolusi yang menuntut adanya demokratisasi di beberapa negara di Timur Tengah. Latar belakang revolusi Melati di Tunisia ada beberapa faktor yang melatar belakangnya, antara lain adalah kesenjangan sosial dan angka pengangguran yang tinggi di Tunisia. Selain itu, adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat dan keluarga rezim. Yang ketiga adalah pemerintah rezim Zainal Abidin bin Ali di Tunisia yang telah berlangsung selama 20 tahun memerintah secara otoriter dan banyak melakukan pelanggaran HAM. Dan yang keempat adalah masyarakat Tunisia ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Perkembangan konflik revolusi Melati di Tunisia ini diawali dari sebuah aksi membakar diri seorang pemuda Tunisia yang bernama Muhammad Bouazizi. Aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi keputusasaan Bouazizi atas sikap represif dan ketidakadilan rezim Zainal Abidin bin Ali. Aksi tersebut membangkitkan semangat perlawanan masyarakat Tunisia terhadap rezim Zainal Abidin bin Ali, dan pada tahun 2010 muncul banyak demonstrasi masyarakat hingga kalangan pejabat maupun militer Tunisia turut melakukan protes terhadap Zainal Abidin bin Ali. Pada akhir konflik ini, banyak demonstrasi yang membuat Zainal Abidin bin Ali serta keluarganya mengungsi ke Arab Saudi pada akhir Januari 2011. Pasca revolusi tersebut terbentuklah reorganisasi pemerintahan dan perubahan undang-undang di Tunisia dengan membentuk pemerintah peralihan dengan mengangkat presiden sementara Fuad Mabeza dan Perdana Menteri Ghannouchi serta melakukan reorganisasi kabinet di Tunisia. Konflik yang kedua yang akan kita bahas adalah di negara Mesir. Revolusi Melati di Mesir dilatar belakangi pada tahun 2011, Mesir terdampak fenomena Arab Spring yang mengakibatkan munculnya protes dan demonstrasi terhadap rezim Hosni Mubarak. Masyarakat menuntut adanya pergeseran rezim militer Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. 26 Januari 2011, warga Mesir turun melaksanakan demonstrasi di Kairo, dan pada tanggal 11 Januari 2011, Hosni Mubarak turun dari jabatannya dari presiden dan menyerahkan pemerintahan kepada militer untuk diselenggarakan pemilu. Pada tahun 2012, pemerintah Mesir
menyelenggarakan pemilu dan dimenangkan oleh Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin dan menjadi presiden baru di Mesir. Pada masa pemerintahannya, Mursi belum bisa mengeluarkan Mesir dari krisis ekonomi, justru mengeluarkan kebijakan yang banyak diprotes oleh masyarakat, antara lain adalah penghapusan kekuasaan kehakiman, pemecatan hakim agung, dan adanya indikasi Mursi ingin mendirikan rezim otoriter baru yang kebal terhadap hukum. Perkembangan konflik selanjutnya ketika pihak oposisi dan militer melakukan upaya kudeta terhadap Mursi. 3 Juli 2013 terjadi pengumuman militer tentang pengambilalihan kekuasaan Presiden Mursi. Pihak oposisi dan militer saling berkolaborasi melakukan protes di jalan dan pendudukan di beberapa kota di Kairo. Akhirnya, Presiden Mursi dapat dilengsarkan pada 31 Juli 2013 dan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintahan militer Abdullah Fattah as-Sisi. Pada akhir konflik, pasca kudeta, terciptalah struktur sosial masyarakat yang baru berupa draft konstitusi baru yang dibuat oleh militer dan oposisi. Militer dan oposisi membentuk konstitusi baru dengan memberikan kekuasaan yang luas terhadap militer dengan menentukan kebijakan negara. Kelompok Ikhwanul Muslimin dibatasi pergerakannya dan pada tahun 2014 diselenggarakan pemilu dan dimenangkan oleh Abdullah Fattah al-Sisi dan menjadi presiden hingga saat ini. Konflik selanjutnya yang akan kita bahas adalah di negara Libya. Revolusi Melati yang terjadi di negara Libya dilatar belakangi adalah munculnya gerakan demokratisasi di Libya yang dipengaruhi oleh fenomena Arab Spring yang berujung pada konflik bersaudara antara pemerintah Libya dipimpin Muammar Gaddafi dan golongan Pergerakan Nasional Transitional Council. Tindakan represif militer terhadap masyarakat sipil. Yang ketiga adalah munculnya kekuatan organisasi politik revolusioner Islam. Yang keempat adalah pemerintahan melakukan pelarangan pembentukan partai politik. Dan yang terakhir adalah pembatasan kebebasan masyarakat sipil. Perkembangan konflik di Libya berpusat di kota Benghazi dengan melakukan demonstrasi di kota-kota besar di Libya. Gaddafi menanggapi demonstrasi ini dengan serangan militer sehingga memakan banyak korban. Hal ini menimbulkan perlawanan yang sengit dari NTC di bawah pimpinan Mustafa Abdul Jalal. Negara Barat dan NTC akan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi terhadap perang Libya. NTC dan NATO menyerang pusat pemerintahan Tripoli dan melumpuhkan militer Gaddafi. Pada akhir konflik, Muammar Gaddafi meninggal akibat serangan NTC dan NATO. Tercipta struktur sosial yang baru yang dibentuk oleh NTC melalui penyelenggaraan pemilu. Libya berubah menjadi negara yang lebih demokratis. Kelompok oposisi nasional akhirnya membentuk National Council Transition dipimpin oleh Perdana Menteri Libya sementara Abdullah Hamid Dabidah. Pada akhir konflik timbul beberapa dampak, di antaranya adalah munculnya ribuan korban jiwa dari masyarakat sipil, adanya konflik antar golongan yang berebut kekuasaan pasca kejatuhan Gaddafi. Yang ketiga adalah terjadinya kebutuhan politik di parlemen Libya yang dibentuk dari hasil pemilu 2012. Ini membuat pemerintahan pecah dengan satu basis di Tripoli dan satu berbasis di Tobruk di bagian timur, dan terjadi persaingan milisi dan suku untuk memperebutkan kekuasaan. Yang keempat adalah terjadinya instabilitas harga minyak dunia.
Konflik yang terakhir yang akan kita bahas di benua Afrika adalah konflik yang terjadi di negara Sudan. Konflik di negara Sudan ini dilatar belakangi adanya ketidakseimbangan kebijakan antara Sudan bagian utara dan selatan mengakibatkan kecemburuan sosial. Kebijakan pemerintah cenderung memihak etnis Arab yang menguasai kawasan Sudan Utara. Kemudian selain itu juga tidak meratanya pembangunan yang terjadi di Sudan Selatan, serta pendapatan minyak terbesar dari wilayah selatan banyak digunakan untuk pembangunan di Sudan Utara. Perkembangan konflik yang terjadi di negara Sudan ada kondisi yang tidak diharapkan oleh masyarakat, di antaranya adalah ketidakadilan kebijakan politik, pemerintah yang memihak etnis Arab, pembangunan tidak merata, penerapan pendapatan negara yang tidak berimbang, dan penguasaan parlemen dan pemerintahan yang tidak seimbang. Pada perkembangannya, terbentuklah elit pembuat perubahan, yaitu kelompok oposisi, membentuk Sudan People Liberation Movement atau ARMY SPLM. Kelompok ini akhirnya melakukan protes gerakan sosial, yakni pemberontakan, yang menginginkan Sudan Selatan untuk menjadi sebuah otonomi khusus. Pada akhir konflik, tercipta struktur masyarakat yang baru melalui referendum. Dilaksanakan referendum 15 sampai 19 Januari 2011 untuk menyatakan sikap Sudan Selatan akankah bergabung atau berpisah, dan pada hasilnya 9 Juli 2019 Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka. Terjadi pembagian wilayah yang masih menjadi konflik utama, yaitu kilang minyak di Heglig. Konflik Sudan Selatan hingga saat ini belum selesai dan menimbulkan banyak bencana, termasuk bencana kelaparan. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.